menjelaskan bahwa sebetulnya secara organisatoris PPRS yang dipimpin oleh Lili Tiro itu sejak tanggal 6 Juli 2018 secara eksternal ini kan sudah dinyatakan tidak sah, dilarang oleh negara melalui pemerintah provinsi CQ Dinas Perumahan. Surat tanggal 6 Juli 2018 pada poin 4 dan 5 kan bisa ini nanti saya kasih file arsipnya. Di situ sudah menyatakan bahwa Lili Tiro ini kan dilarang untuk mengatasnamakan PPRS Geraha Cempaka Mas karena sudah dinyatakan yang sah itu adalah Tony Sunanto. Itu secara eksternal. Secara internal organisasi, Lili Tiro itu legalitasnya itu berakhir tanggal 20 Agustus 2020. Artinya begitu tanggal 26 Teng tidak bisa Lili Tiro mengambil langkah hukum dalam bentuk apapun. Tetapi apa yang terjadi? Tanggal 19 Oktober, Lili Tiro membuat undangan kepada warga Geraha Cempaka Mas untuk mengadakan rapat umum tahunan. Dan hal ini kan sudah kami laporkan sebagai warga, kami laporkan ke dinas, sampai ke gubernur, sampai ke mana-mana. Dengan adanya itu, pemerintah negara hadir dalam hal ini melalui pemerintah provinsi sektor dinas perumahan rakyat telah menerbitkan surat dengan nomor 3905 tanggal 27 Oktober melarang untuk melaksanakan ruta. Tetapi apa yang terjadi? Tanggal 3 Oktober Lili Tiro menerbitkan undangan lagi untuk rapat umum tahunan anggota yang kedua, yaitu diadakan tanggal 20 jam 9 yaitu malam ini di Hotel X La Grande di Mangga 2. Sebelumnya surat ini sudah kami laporkan dan negara pun hadir melalui pemerintah provinsi DKI Jakarta CQ Kepala Dinas dengan nomor 4038 tanggal 10 November juga melarang untuk melaksanakan ruta. Namun tadi yang kita saksikan, ruta tetap dilaksanakan. Dan anehnya, tanggal 18 kami melaporkan ini ke dinas dan termasuk ke gubernur, termasuk RT dan RW ini langsung lapor ke TGUPP di Pandoko, Gubernur DKI Jakarta, dan langsung diregistrasi. Nah, surat ini pun kami sampaikan ke Kasat Pol PP, yaitu pada tanggal 18 November 2020. Yang anehnya, satu kepala dinas, yaitu Dinas Perumahan itu melarang untuk melaksanakan ruta dalam keadaan pandemi COVID-19. Di lain pihak, Kepala Dinas Pariwisata mengizinkan untuk melaksanakan. Apa izinnya kami juga tidak tahu. Tetapi yang pasti, ketika saya menghampiri salah satu Kasat Pol PP, saya tanya dari mana? Bapak dari Satpol PP mana? Dia bilang, saya dari Satpol PP Provinsi DKI Jakarta. Kami mengawal pelaksanaan ruta pada malam ini karena atas dasar izin dari Dinas Pariwisata. Artinya apa? Artinya ini sudah terjadi dua hal yang bertentangan. Di lain pihak, Kepala Dinas Perubahan melarang untuk melaksanakan ruta. Di satu sisi yang lain, Kepala Dinas Pariwisata mengizinkan dan dikawal oleh Kasat Pol PP Provinsi DKI. Itu yang terjadi. Demikian itu yang bisa saya sampaikan. Nah, saya bisa menyatakan di sini secara menyeluruh, sebagaimana surat Kepala Dinas nomor 2745, secara eksternal ini pada tanggal 6
Juli 2018 ini, Lili Tiro ini sudah dilarang untuk melaksanakan apapun kegiatan itu dilarang. Itu secara eksternal. Tetapi apa yang terjadi? Tetap diambil langkah hukum. Makanya saya perlu mengulangi lagi, secara organisatoris, secara internal perhimpunan, sebagai ketua PPRS-nya, legalitas Lili Tiro sesuai dengan akte notaris yang dibuat oleh Notaris Sutrisno Tampebolon itu tanggal 25 Agustus 2017. Dalam anggaran dasarnya itu kan berlaku 3 tahun, artinya kan berakhir tanggal 25 Agustus 2020. Jadi berakhir tanggal 26 Agustus 2020 kan sudah tidak bisa ambil langkah hukum dalam bentuk apapun. Tapi ternyata pada bulan November ini dia mengundang warga ini untuk melaksanakan ruta. Ini kan sudah sama sekali, ini kan sudah menabrak hukum ini. Di mana kira-kira ini kehadiran pemerintah atau kehadiran negara dalam hal ini? Yang membuat kami bingung itu kan malah dikawal. Tapi oke lah, apapun yang saya mau katakan, tetapi ini kan sudah terjadi. Makanya ini kan perlu saya akan sampaikan kepada bapak-bapak biar ini kan menjadi berita yang harus kan kita siarkan kemana-mana supaya kan tahu ini bahwa ada kan segolongan atau sekelompok orang yang menabrak undang-undang tetapi dibiarkan. Nah, itu yang perlu saya sampaikan. Jadi apa yang saya sampaikan di sini ini berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang ada. Saya tidak ngarang sama sekali. Ini dari aspek cuman masalah pelaksanaan ruta. Belum hal-hal lain yang dibuat. Belum hal-hal masih banyak yang tidak sesuai dan menabrak undang-undang. Contohnya, PPRS ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 dan selanjutnya, termasuk sampai dengan Pergub 132. Di situ pertama dinyatakan bahwa PPRS adalah badan hukum. Artinya syarat minimalnya kan harus ada akte notaris dan NPWP. Kemudian ada NPWP berarti kan harus buka rekening. Karena apa? Pertama, kewajiban PPRS itu menagih biaya dari para pemilik atau penghuni itu, yaitu pertama, air dan listrik, kemudian sinking fund. Yang diizinkan ditagih oleh pengelola itu hanya satu pos, yaitu iuran pengelolaan lingkungan atau IPL. Tetapi dengan secari kertas Lili Tiro ini menunjuk pengelola tanpa ada perjanjian atau syarat-syarat apa yang lain. Makanya kalau kita lihat bilnya, pengelola ini menagih ke kita mulai dari air, listrik, iuran pengelola lingkungan, dana endapan, dan pemasukan lain-lain. Padahal di dalam undang-undang dan ketentuannya, dana endapan atau sinking fund itu harus ditempatkan dalam satu rekening khusus, tidak boleh diutak-atik oleh siapapun karena ini dana abadi para penghuni dan pemilik. Kalaupun terpaksa harus dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang lain di dalam merenovasi gedung atau harus seizin para pemilik. Tetapi kalau ini semuanya diserahkan kepada pengelola, bagaimana Lili Tiro bisa mempertanggungjawabkan ini? Makanya ini adalah satu perbuatan penipuan dan juga termasuk penggelapan. Ini sudah memenuhi unsur. Cuman selama ini kan kita tidak pernah kan utak-atik si Lili Tiro ini. Karena kami sadar dan tahu bahwa Lili Tiro ini orang yang tidak mengerti apa-apa. Tetapi mau jasadnya ini masih mau dipakai oleh pengelola sebagai boneka di dalam untuk dijadikan sebagai ketua PPRS ini yang kami bingung.
Harusnya dia ini sebagai ketua PPR ini harus kan membela kepentingan para anggota dan para pemilih. Tetapi ini sebaliknya, dia yang menjadi lawan kami terus dari tahun ke tahun. Nah, ini yang tidak pernah negara atau pemerintah provinsi kan tidak pernah kan hadir dalam hal ini. Padahal kan sudah jelas-jelas. Tapi apapun yang saya katakan ini yang terjadi kan begitu. Mudah-mudahan dengan adanya ini bisa menarik perhatian dari negara atau pemerintah provinsi ataupun dinas perumahan kan gitu. Ini saya pikir mudah-mudahan dengan adanya ini barangkali dengan hormat saya sampaikan kepada Bapak Gubernur Bapak Anies Baswedan yang kami sayangi dan yang kami cintai ini, tolonglah lihat persoalan yang sesungguhnya gitu, biar jernih di keadaan ini. Bayangkan semua peraturan perundang-undangan dia tabrak gitu. Kok ini dibiarkan oleh pemerintah, dibiarkan oleh negara? Kemana negara dalam hal ini? Kita lihat kan malam ini saja. Kepala dinas perumahan kan melarang tidak bisa laksanakan, di lain pihak ada kepala dinas lain menginginkan. Udah bagaimana ini negara kita kalau begini? Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Kan teman bisa dilihat, yang hadir itu siapa-siapa di situ. Jumlah pemilih yang ada di Geraha Cempaka Mas ini itu total seluruhnya kan ada 1074 unit. 27 unit itu kan fasilitas umum dan fasilitas sosial. Jadi artinya kan sekian, berarti 1000 sekian unit kepemilikan itu. Nah ini kalau diundang bagaimana dalam keadaan kan COVID-19 ini? Jangan sampai ini kan menimbulkan kan klaster baru lagi nih. Saya kira barangkali itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Warga, saya hanya paku pada undang-undang yang memang selama ini kan kita harus bayarnya itu ke PPRS yang sah. Ya, kalau PPRS yang sekarang ini yang barusan dibicarakan oleh Pak Leo, yaitu yang PPRS yang sah. Dan kalau diadakan rutas seperti ini, kita beberapa kali juga udah melarang, udah datang ke dinas, tapi tetap dilaksanakan. Berarti di mana ini semua hukum? Percuma kita lapor ke sana ke sini, tidak ada gunanya. Jadi kita minta supaya kalau seperti ini sekarang biar kita boleh dibicara secara ini, biar pemerintah maupun dinas perumahan juga harus menangani dengan tegas supaya ini dapat teguran benar-benar. Ini Lili Tiro dengan kawan-kawan mungkin ya yang mengadakan ini, jangan kita sebagai warga itu selalu dipermainkan seperti ini. Kalau kita mau datang, kita dapat undangan loh sebenarnya, tapi kita boleh masuk, tidak boleh masuk. Kita warga kok. Karena apa? Kita tidak masuk. Dia ada persyaratan bahwa kita harus bayar dari bulan Oktober, bulan apalah, entah. Pokoknya kita harus lunas, harus bayar ke mereka. Sedangkan saya bayarnya ke PPRS yang legal. Itu aja. Jadi kalau saya mau datang juga percuma, untuk apa saya datang? Nggak boleh masuk kok.